Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi stateless di RESTful API. Nah, sekarang kita bahas tentang stateless RESTful API. Nah, stateless itu apa sih? Mungkin teman-teman masih ada yang nggak ngerti ya apa itu stateless. Stateless itu artinya, kalau secara sederhana adalah tidak menyimpan state atau data. Jadi, ada dua istilah sebenarnya, stateless sama stateful. Stateless itu tidak menyimpan data atau state, stateful itu menyimpan data atau state. Nah, maksudnya apa sih? Nah, saat kita bikin RESTful API, kalau misalnya RESTful API yang baik itu sebenarnya tidak pernah menyimpan state atau data yang berhubungan dengan session klien atau klien lah istilahnya ya. Informasi klien di servernya. Maksudnya apa nih? Makin ngebingungan. Karena kan kita nyimpen data di database kan. Nah, itu sebenarnya bukan bagian dari state. State itu apa sih? Jadi contohnya seperti ini. Setiap request dari klien ke server itu harus berisikan semua informasi lengkap yang dibutuhkan oleh si server. Nah, maksudnya apa lagi nih? Makin bingung lagi nih. Oke, nggak masalah. Nanti kita akan jelasin lebih detail. Klien harus bertanggung jawab menyimpan dan memanage stats yang berhubungan dengan klien. Artinya, tidak ada informasi sedikit pun di server yang berhubungan sama klien. Jadi ingat ya, jadi kita tidak boleh menyimpan informasi apapun berhubungan dengan klien di server. Itu artinya stateless. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita terusin lagi. Stateless itu artinya jadi setiap request, HTTP request yang dikirim sama si klien, itu prosesnya harus independen, tidak tergantung dengan request HTTP lainnya. Jadi server tidak boleh tergantung dengan request dari klien sebelumnya. Nah, ini mungkin harusnya udah ngerti. Jadi kalau ada request ke server, si server itu tidak boleh tergantung sama request sebelumnya. Loh, kalau yang di website kan sekarang pasti gitu kan. Kalau contohnya, saya buka halaman Facebook. Kalau misalnya saya belum login, berarti saya nggak bisa buka halaman Facebook. Artinya saya tergantung sama request yang sebelumnya, harus login dulu. Secara sekilas kalau seperti itu memang kelihatannya kayak request kebuka ke beranda Facebook tergantung sama request loginnya. Tapi aslinya sebenarnya enggak. Jadi maksudnya apa sih status itu? Oke, kita jelaskan dengan studi kasus biar teman-teman lebih kebayang. Ini adalah stateful. Jadi kita implementasi stateful di RESTful API. Nah, ini problem yang terjadi. Teman-teman mungkin mikirnya kalau kita buka halaman Facebook, servernya ada satu. Aslinya itu servernya itu ada banyak, mungkin bahkan ribuan kalau Facebook seperti itu ya. Kalau nanti kita bikin RESTful API, servernya tidak mungkin satu. Kenapa? Karena kalau servernya satu, tiba-tiba mati. Atau otomatis kita tidak bisa beroperasi si API-nya. Nah, minimal kita akan running si servernya 2. Jadi ada server 1, ada server 2. Jadi server kita RESTful itu pasti ada 2 minimal. 1 dan 2. Nah, bayangkan ini kesalahan ya. Kalau misalnya teman-teman implementasi stateful, state di dalam si RESTful API-nya. Contohnya, klien akan ngelakuin login. Lalu si server menyimpan informasi loginnya di dalam server sini. Entah itu di memori contohnya, di state ya. Pokoknya nyimpan state di sini. Terus teman-teman kasih tahu, oke, klien itu IP address-nya sekian. Akan saya simpan kalau IP address sekian itu usernya si Eko misalnya. Lalu saya balikan loginnya user sukses. Saya bilang oke, respon JSON-nya oke gitu ya. Selanjutnya request pertama ke server ini. Request kedua misal aja ke server yang sama. Terus saya tahu, oh request ini dari IP address sekian. Saya tahu di sini datanya kalau dia adalah Eko, berarti nggak masalah. Itu kalau request-nya yang ke server yang ke satu lagi. Pada kenyataannya, biasanya kalau ke server misalnya ada 2, request-nya akan round robin. Artinya request pertama ke sini, request kedua ke sini, ketiga ke sini, keempat ke sini. Artinya akan selalu bergantian untuk mendistribusikan jumlah load request ke servernya. Artinya kalau misalnya kita nyimpan state di dalam server ini, contohnya kita simpan IP address A itu usernya Eko gitu ya, dari login ini. Nah, request kedua itu bisa ngambil data dari server yang kedua. Artinya apa? Ketika dicek request ini, IP address-nya 1 misalnya IP address A gitu ya, dicek IP address A itu belum login di server 2. Artinya apa? Artinya dia ditolak aksesnya. Nah, ini bahaya. Jadi kita nggak boleh mengimplementasikan state di dalam RESTful API. Kenapa? Karena kalau sampai seperti itu bahaya banget. Susah banget di scale-nya. Jadi harus cuma bisa running satu server. Saya pernah
ngalamin kasus seperti ini dulu di kerjaan. Ketika saya baru masuk kerjaan, saya nerima aplikasi yang dia manage state di dalam aplikasinya. Akhirnya ketika di production cuma bisa satu aplikasi doang nyalanya. Dan ketika error, akhirnya nggak bisa jalan. Karena dia nggak bisa di-scale lebih dari satu server. Nah, itu bermasalah sekali. Oleh karena itu, jangan sampai nyimpen state di dalam si servernya. Nyimpen state itu maksudnya apa? Ya, nyimpen data di dalam memori si servernya ini. Nah, terus gimana kalau misalnya saya ganti dari yang stateful menjadi stateless? Kalau stateless beda lagi ya. Dan emang ini harusnya, kalau teman-teman implementasi RESTful, ya harusnya stateless. Ini kalau contoh stateless. Stateless artinya si server tidak akan menyimpan state atau data sama sekali. Nah, contohnya seperti ini. Ketika klien ngelakuin proses login, setelah sukses login, si server 1 akan nge-generate token. Misal aja token login gitu ya. Nah, selanjutnya si token loginnya ini tidak akan disimpan di server informasinya. Nah, terus simpan di mana? Justru nggak disimpan di server sama sekali. Dia dibalikan di respon si loginnya. Nah, terus gimana dong? Nah, justru yang token loginnya ini, itu disimpan di klien. Justru klien yang manage-nya. Kenapa? Karena itu informasi token itu berhubungan sama si kliennya. Jadi, karena itu informasinya berhubungan sama si kliennya, itu dikirim balik ke si kliennya. Nah, tapi kok kalau kita buka Facebook, kita nggak ngerasa ada token. Teman-teman mungkin nggak ngerasa. Sebenarnya, ketika kita login di Facebook, yang akan di-generate sama si server Facebook itu adalah cookies. Nah, cookies itu akan dikembalikan ke si browser dan akan disimpan di dalam browser. Ketika teman-teman melakukan request lagi ke halaman si Facebook-nya, maka si browser akan ngirim semua data cookies-nya. Kalau tidak percaya, teman-teman silakan buka halaman Facebook, login. Setelah login, teman-teman clear cookies-nya. Buka ulang Facebook-nya, tiba-tiba pasti ngilang, alias ke logout. Kenapa? Karena cookies itu informasi yang disimpan di klien yang berupa seperti token seperti ini. Jadi ketika teman-teman menghapus cookiesnya, itu otomatis teman-teman ngilangin tokennya dan request selanjutnya tokennya hilang dan otomatis ke logout. Nah, itu contohnya. Kalau di website itu pakainya cookies. Kalau di API contohnya menggunakan token. Seperti yang sebelumnya saya udah bahas di OAuth token misalnya seperti itu. Nah, request selanjutnya nggak peduli ke server 1 atau server 2, itu request selanjutnya akan selalu berisikan request yang diminta plus tokennya. Jadi tugasnya si server itu nanti ketika ada request, dia cuma ngevalidasi tokennya valid atau enggak. Kalau misalnya buka browser kayak Google atau Facebook gitu ya, nanti si server Facebook atau server Google cuma ngevalidasi cookiesnya valid atau enggak. Kalau dia valid, maka dia akan balikan respon datanya. Artinya apa? Artinya tidak menyimpan state sama sekali di sini ya. Karena tokennya dikembalikan ke klien atau cookiesnya dikembalikan ke klien. Nanti si klien yang akan ngirim ulang cookiesnya atau tokennya di tiap request yang dia minta selanjutnya. Nah, itu adalah konsep stateless. Jadi jangan sampai menyimpan data state di dalam server. Kalau data yang dikirim kayak kalau kita e-commerce data produk, itu bukan state, itu ya emang data gitu ya. Tapi state itu maksudnya adalah data yang informasi si kliennya, si state kliennya. Jadi jangan sampai keliru. Waktu saya belajar juga dulu emang agak sedikit bingung sih, ini maksudnya apa ya? Kan database kayak produk, kalau di e-commerce itu kan emang di server, nggak mungkin disimpan di klien. Tapi maksudnya bukan data seperti itu, tapi data yang berhubungan sama session informasi si kliennya. Nah, terus keuntungannya apa sih saat kita implementasi stateless di RESTful API? Yang pertama, RESTful API yang stateless itu akan mudah di-scaling, seperti yang sudah saya bilang ya. Scalingnya gampang, teman-teman tinggal jalanin 2 server, 3 server, 4 server, bahkan ratusan server nggak ada masalah. Kenapa? Karena state-nya tidak disimpan di server. Jadi request kemanapun, itu tidak ada impact-nya. Karena semua akan dikirim sama si klien, informasi dari si state-nya. Karena request dari klien bisa masuk ke server mana saja, sehingga untuk scaling hanya tinggal menambah server baru. Jadi kalau misalnya, oh ternyata udah lemot, tambah server baru, lemot, tambah server baru. Gampang banget. Selanjutnya sederhana, karena kita tidak perlu memanage state di dalam servernya. Nah, rata-rata kalau orang yang bikinnya stateful, akhirnya dia kebingungan manage state-nya, akhirnya dia akan simpan datanya di database. Jadi state-nya disimpan di database.
Tapi sebenarnya itu saya nggak terlalu rekomendasikan. Lebih baik state-nya disimpan di klien aja. Karena tidak perlu state lagi. Jadi kita tidak perlu manage state lagi, jadi artinya bakal tidak kompleks untuk implementasinya. Nah, setiap request, klien akan mengirim datanya secara lengkap, sehingga mudah untuk kita track dan juga cek request-nya. Jadi setelah login, informasi token dan user dan sebagainya itu ada di klien. Ketika ngirim lagi, kita bisa track langsung di, misalnya kalau teman-teman implementasinya API Gateway, tinggal di track di API Gateway-nya si user A tuh ngelakuin request-nya berapa kali dan sebagainya. Itu lebih simple ya. Jadi ini beberapa keuntungan kalau kita implementasi si stateless di RESTful API. Ini sebenarnya bukan spesifikasi standar dari RESTful API, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman implementasi stateless di RESTful API. Next, kita akan bahas tentang API documentation.